Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 berjumpa lagi dengan Ibu pada materi pendidikan agama Islam. Akan membahas bab ketiga, yaitu bab semua bersih hidup jadi aman. Kita sudah membahas materi bab 1 dan bab 2, yaitu yang bab 1 tentang Asmaul Husna, yaitu lebih dekat dengan Allah dengan nama-namanya yang indah. Kemudian bab 2 tentang akhlak atau perilaku, yaitu tentang jujur, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Baiklah, kita sekarang akan membahas tentang fikih anak-anak, yaitu tentang bersih atau bersuci, yang di dalam Islam bersih atau bersuci itu biasa disebut dengan toharoh. Baiklah, kita lanjutkan slide berikutnya. Sebelum mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu, 1, membiasakan hidup bersih dalam segala hal. Yang kedua, membiasakan berwudu sebelum keluar rumah. Kemudian bisa menjabarkan pengertian toharoh, hadas besar dan hadas kecil, serta macam-macam toharoh. Yang terakhir, bisa mengemukakan dalil nakli mengenai ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang selanjutnya, tentu kalian diharapkan bisa mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas. Sebelum kita membahas satu persatu tentang materi itu, perlu kalian ketahui peta konsep yang akan kita pelajari nanti. Pertama adalah tentang toharoh. Pengertian toharoh, apa itu toharoh? Kemudian mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh, mempraktekkan tata cara toharoh, mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Kemudian perilaku atau sikap kita yang terakhir dari pelajaran yang kita pelajari kali ini, diharapkan kalian dapat mengamalkan perilaku suci atau bersih dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kalian ingin tahu tentang toharoh? Apa toh sebetulnya toharoh itu? Bahwa toharoh artinya adalah bersuci. Bersuci dari apa? Kalau di dalam Islam, umat Islam itu harus selalu menjaga kesucian. Bersuci dari apa? Yaitu dari najis dan dari hadas sesuai syariat Islam. Itulah yang dinamakan toharoh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan toharoh, mulai hari ini kalian tidak boleh kuper. Toharoh, kita sebagai orang Islam harus mengetahui istilah-istilah di dalam ajaran agama Islam. Di antaranya adalah toharoh seperti ini. Toharoh itu bersuci dari dari najis dan dari hadas. Kemudian apa najis? Insya Allah kalian kalau najis itu sudah sering mendengar. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah najis. Tentunya kotoran yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat-tempat sholat yang menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah. Kemudian hadas. Kamu harus tahu istilah hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, puasa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita pelajari satu persatu anak-anak ya. Kita pelajari hadas, kita pelajari nanti pada
slide yang lain. Sekarang kita bahas tentang toharoh. Toharoh itu meliputi 2 hal. Yang pertama adalah toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas. Toharoh dari najis yaitu membersihkan sesuatu dari najis. Najis itu ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah nomor 1, 2 najis mutawasitoh, 3 najis mughalladhoh. Apa itu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladhoh akan kita bahas pada slide berikutnya. Najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah itu? Najis tadi adalah kotoran. Kotoran yang menempel pada badan atau pakaian atau tempat sholat kita yang menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sekarang najis mukhafafah yaitu najis yang ringan. Jadi ringan itu adalah najis mukhafafah. Contohnya apa? Itu ada air. Contoh najis mukhafafah itu hanya 1 anak-anak, yaitu air kencing bayi laki-laki. Ingat, air kencing bayi laki-laki. Kalau perempuan tidak termasuk najis mukhafafah, bayi perempuan. Saya ulang, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Nah, itu pada gambar saya contohkan ada botol. Nah, itu ada botol yang botol air ASI di situ ya, ada anak kecil. Itu adalah contohnya yang sedang kencing. Nah, itulah najis ringan. Jadi air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Itu jika bayi itu kencing, maka kencingnya termasuk najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian bagaimana kalau bayi itu perempuan? Tadi sudah saya katakan, bayi yang perempuan belum berumur 2 tahun, hanya makan ASI, minum ASI saja, maka dia tidak termasuk najis mukhafafah. Dia nanti akan masuk najis mutawasitoh. Nah, kemudian jika bayi laki-laki itu belum berumur 2 tahun, Bu, tetapi dia sudah makan pisang misalkan. Masih kecil sudah dikasih makan pisang. Dia belum berumur 2 tahun. Dia makan ASI, minum ASI, dan juga dikasih makanan yang lain. Maka itu bukan kencingnya tidak termasuk najis ringan atau tidak termasuk najis mukhafafah. Dia masuk kepada najis berikutnya yaitu najis mughalladhoh. Oke, baik, insya Allah sudah cukup jelas. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Cara mensucikan najis mukhafafah itu cukup dengan memercikkan air atau mengusapkan air yang suci, air yang suci, air PET, ya, kalau yang kita kenal adalah air PDAM atau air sumur yang suci pada permukaan yang terkena air. Jadi jika baju kita kena air kencing bayi laki-laki tadi atau yang masuk ke dalam najis mukhafafah, cukup diairi air satu cibuk bahasa Surabayanya, itu kemudian diusap-usapkan pada kencing yang terkena najis tersebut. Itu adalah najis mukhafafah. Nanti kalau najis mutawasitoh beda lagi, harus dicuci seluruhnya. Kalau najis mukhafafah cukup dipercikkan air atau diusapi air yang bersih tadi, kemudian bisa dipakai untuk sholat kalau sudah yakin bahwa najis itu sudah hilang dari baju atau badan yang menempel pada kita. Oke, selanjutnya. Najis mutawasitoh.
atau najis pertengahan atau najis sedang. Kalau tadi ringan, sekarang sedang. Ada ringan, ada sedang, ada berat, Bu. Ada, nanti ada najis yang sangat berat. Sekarang najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis ringan, najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya banyak. Najis ini yang termasuk najis ini paling banyak contohnya. Yaitu contohnya satu darah. Itu termasuk najis. Nanah, bila kita terkena darah, terkena nanah. Air seni itu ya air kencing. Air kencingnya binatang, air kencingnya manusia, selain air kencing yang masuk pada najis mukhafafah tadi. Kemudian tinja, apa itu tinja? Itu kotoran, baik kotoran binatang maupun kotoran manusia, itu termasuk najis, yaitu najis mutawasitoh. Kemudian bangkai binatang dan sebagainya, masih banyak contoh yang lain. Bangkai binatang ini kenapa najis? Ya, jika kita terkena bangkai itu kan busuk dan menjijikkan, maka jika mengenai pada badan kita atau pakaian kita, itu termasuk najis mutawasitoh. Oke. Contohnya itu ada di situ, Ibu mencontohkan 2 contoh, yaitu darah yang terpercik kepada baju kita, kemudian itu kotoran, ada seorang yang sedang membersihkan kotoran atau najis. Najis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu apa? Yaitu adanya, najis ini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Bagaimana ini contohnya, anak-anak? Najis hukmiyah itu adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya atau bau dan rasanya. Contohnya begini, jika baju kita terkena najis hukmiyah ini yang termasuk najis mutawasitoh, kalian tahu persis bahwa bajumu tadi kena najis, kena kencing misalkan, tapi najis ini tidak terwujud, tidak kelihatan, juga sudah tidak berbau, dan jika dirasakan juga tidak terasa. Tapi kalian yakin bahwa tadi bajumu kena najis. Itulah yang dinamakan najis hukmiyah. Maka baju yang seperti itu tadi harus dibersihkan, harus dicuci. Ya. Oke, cara mencucikannya bagaimana? Cukup dengan mengairkan air pada benda yang terkena najis. Ini najis hukmiyah. Baik. Jadi dibersihkan, dialirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, ini kebalikannya yang hukmiyah tadi. Ada najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui kelihatan jelas. Jadi najis ini, kotoran ini menempel pada baju atau badan atau tempat apapun, jelas kelihatan. Ada kotoran ayam misalkan, kelihatan di situ ada kotoran ayam. Jadi kelihatan wujudnya, ketok kelihatan, baunya juga kelihatan, rasanya apalagi. Itulah yang disebut dengan najis ainiyah. Bagaimana cara mencucikannya? Beda dengan hukmiyah tadi. Kalau hukmiyah cukup mengalirkan air pada baju atau badan yang kamu yakini tadi kena najis. Kalau ini menghilangkan zat. Cara mencucikannya menghilangkan zat, artinya apa? Barang yang menempel di badan atau bajunya tadi dihilangkan sampai ya hilang, tidak kelihatan lagi. Rasanya mungkin rasanya jelas ya, masa kita akan merasakan. Kemudian warnanya darah misalkan yang menempel pada badan atau baju kita harus sampai hilang warna
dan zatnya. Serta baunya wis gak bau dengan menggunakan air yang suci. Jadi dihilangkan. Ya, dicuci ya seperti kita mencuci baju pada umumnya. Oke. Baik, kita masuk pada najis yang ketiga, yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu apa, anak-anak? Hati-hati ya, kita memang orang muslim itu sangat berhati-hati dan harus selalu menjaga kesucian. Najis mughaladoh itu adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Ya. Jadi mohon maaf, kalau kita orang muslim sebaiknya tidak usah memelihara anjing atau babi tersebut. Kenapa? Karena kedua binatang itu najis bagi kita. Jika kita kena air liurnya dan untuk menjaga kehati-hatian kita tersentuh binatang tersebut, itu termasuk najis mughaladoh, najis yang berat. Kenapa Bu kok dikatakan sebagai najis yang berat? Karena cara menyucikannya itu harus melalui beberapa tahap. Harus 7 kali mencucinya. Nah, dicuci, dikucek, dibersihkan dengan air, kemudian dicuci lagi sampai 7 kali. Dan pencucian itu salah satunya harus dicampur dengan tanah atau dengan debu yang suci pula. Salah satu dari pencucian yang ke-7 kali tadi, salah satunya dicampur dengan debu. Dan catatan, jangan mencampurkan debu atau tanah itu pada cucian yang terakhir. Campurkanlah di yang pertama atau yang di tengah atau yang sebelum terakhir pokoknya. Ya, karena kenapa? Agar kalau terakhir kemudian dikasih tanah kan akhirnya juga kotor lagi, walaupun tanah atau debu itu pada dasarnya adalah suci. Oke, baik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini materi toharoh saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang bisa kita sambung lain kali. Dan untuk materi hadas kita bisa mempelajari pada slide yang lain. Terima kasih dan tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita sudah selesai. Maka kita tutup materi ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.